Ya, ini adalah video lanjutan daripada video kemarin, video tentang inverter ini. Namun di sini sebelumnya saya ingin memberi kabar kepada kalian bahwa saya sekarang ini sudah sembuh ya, sudah bisa beraktivitas normal kembali. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kalian semua. Dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita bahas rangkaian inverternya. Seperti yang saya katakan di video kemarin, inverter ini dia menggunakan rangkaian ZVS. Dan rangkaian ZVS ini dia memang sudah kondang ya, sudah terkenal bahwa dia itu membutuhkan arus yang besar pada saat proses penyalaannya, pada proses startingnya. Dan kalau sumber daya dari ZVS, misalnya di sini saya contohkan baterai ya. Kalau baterainya itu tidak bisa memberikan arus yang sangat besar pada saat proses starting, rangkaian ZVS ini tidak akan menyala ya. Dia akan gagal start dan MOSFET ini dia akan panas dan terbakar. Jadi MOSFET-nya terbakar, konslet. Dan sumber daya yang digunakan untuk menyalakan ZVS, dia harus memiliki kemampuan arus yang memadai agar dia bisa menyalakan rangkaian ZVS ini. Jadi kita harus menggunakan baterai high drain untuk menyalakan inverter ini. Namun ya nggak semua orang itu punya baterai high drain ya. Contohnya ini baterai lithium polimer yang saya gunakan untuk menyalakan inverter ini. Ini dia juga bukan baterai high drain. Ini baterai biasa. Jadi kemungkinan inverter ini dia gagal start saat menggunakan baterai ini itu kemungkinannya besar sekali. Dan untuk mengatasi masalah itu, maka saya tambahkan elko di sini. Ini adalah elko 2200 mikrofarad 16 volt. Jadi, dengan adanya elko ini, kebutuhan arus start daripada rangkaian ZVS ini akan bisa ditangani oleh elko ini. Jadi, rangkaian ini dia tidak terlalu membebani baterai karena arus startingnya dia sudah ditangani oleh elko ini. Namun masih ada satu masalah lagi. Pada saat rangkaian ini kita hubungkan ke baterai, si baterai ini dia akan mengisi muatan listrik ke elko. Jadi elko ini dia diisi muatannya sampai penuh oleh baterai. Dan proses pengisian muatan itu membutuhkan waktu. Jadi baterai ini dia tidak bisa langsung mengisi elko ini sampai penuh seketika. Sekali dihubung terus langsung elko ini penuh. Nggak bisa ya. Elko ini dia juga membutuhkan waktu pengisian. Walaupun pengisian elko ini dia cepat sekali ya, sepersekian detik dia sudah penuh. Tapi tetap saja dia membutuhkan waktu pengisian. Dan masalahnya, rangkaian ZVS ini dia hanya mau start kalau muatan di elko itu dia sudah penuh. Jadi muatan listrik di elko ini harus dipastikan sudah penuh, baru kita sambungkan ke rangkaian ZVS. Kalau elko ini dia muatannya masih belum penuh, misalkan isi muatannya masih sepertiga atau masih setengah muatan, maka rangkaian ZVS ini dia juga akan gagal start dan MOSFET-nya ini akan terbakar. Jadi penting untuk memastikan bahwa muatan di elko ini dia sudah terisi penuh. Harus terisi penuh ya muatannya ya. Dan maka dari itu di sini saya tambahkan delay timer.
Nah, rangkaiannya seperti ini. Delay timernya menggunakan relay dan juga ada transistor, resistor, dioda, dan juga elko. Fungsi delay timer ini dia adalah untuk memberikan jeda. Jadi ketika baterai dihubung dengan rangkaian, baterai ini akan mengisi elko sampai dia muatannya terisi penuh. Lalu delay timer ini akan menjalankan rangkaian ZVS melalui relay. Jadi ketika baterai dihubungkan ke rangkaian, di sini akan ada jeda sampai elko-nya ini terisi penuh. Kemudian rangkaian delay timer ini baru akan menyalakan rangkaian di sini. Jadi rangkaian ini sudah bisa dipastikan dia nggak gagal start ya, karena sudah ada elko dan juga delay timer. Dan ya, sementara tambahannya ini dulu ya. Sebenarnya saya juga ingin menambahkan reverse polarity protection, proteksi polaritas terbalik. Jadi ketika kita menghubungkan baterai ini misalnya nggak sengaja kebalik, plus minusnya ini rangkaiannya nggak terbakar. Namun saya kehabisan komponen ya. Jadi proteksi polaritas terbaliknya saya buat kapan-kapan saja kalau komponennya sudah ada. Dan ya, untuk sementara ini dulu. Dan setelah ini kita akan jalankan uji coba. Dan sekarang kita coba nyalakan rangkaian inverter ini. Di sini saya akan menggunakan lampu LED 4 watt. Oke, kita nyalakan. Nah, ini rangkaiannya sudah nyala ya. Ini lampunya terang sekali. Set. Kita coba matikan. Oke, kita nyalakan. Bisa dilihat ya, ini ada jeda dalam proses penyalaannya. Ketika disambung, dia nggak langsung nyala. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya beri sedikit jeda agar muatan elko ini dia terisi penuh sebelum menyalakan rangkaian ZVS. Oke, sekarang kita lihat skemanya. Dan seperti inilah skemanya. Sebenarnya ini rangkaiannya masih sama ya seperti yang ada di video kemarin. Cuman di sini ini ada tambahan elko, kondensator keramik, dan juga timer. Ya, tambahannya cuma ini aja, selebihnya rangkaiannya sama ya, seperti yang kemarin, sama persis. Untuk elko-nya ini, kalian usahakan kalian pilih dengan nilai kapasitansi yang cukup besar, misalnya 2200 mikrofarad atau 3300 atau 4700 mikrofarad, pokoknya yang besar lah ya. Dan sebisa mungkin elko-nya ini pilihkan yang low ESR. Kemudian untuk ini timernya ini rangkaiannya seperti ini. Jadi ini input, ini 0 volt, ini output. Di skema seperti ini. Ini input, ini 0 volt, ini output. Ini switch saklar inverter ya. Jadi rangkaian timernya ini bagian inputnya dihubungkan dengan saklar, dengan switch.
dari output step up-nya ini. Dan saya rasa itu saja. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membahas kebaikan kalian semua, orang-orang yang telah mendoakan saya. Oke, segitu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.